Jangan teman-teman ambil, jangan sama teman kan siapa? Kalian tadi awalnya saya tertindas, saya teraniaya, penganiayanya siapa? Penindasnya siapa? Nah, yang itu jangan salah atau kita jadi bingung, terus kita duduk kenapa ini? Ini tuh mungkin kita lebih interaktif aja ya. Gini, ini teman sendiri mempertajam, ada saya teman. Iya. Kita sebetulnya ini bahasanya mungkin kalau kita dibilang di tapi bahasanya di bahasa kawan saya ini soal bisnis ngobrol ya. Jadi sini dalam ruang sidang bebas berbicara tanpa sangkut apapun. Ya, ini. Jadi tidak perlu jadi khawatir gitu. Jadi ini, kita ini ingin bekerja lebih lama, Pak. Ya. Kita ini karena bagaimanapun juga hampir semua ya kawan-kawan kita ojol itu bergantung kepada pencarian ini. Saya boleh potong sebentar. Jangan pakai persepsi itu. Kenapa saya bilang jangan? Itu persepsi aplikator. Aplikator bilang kami menciptakan 2,8 juta pekerja. Dari mana menciptakan 2,8 juta pekerja? Kenapa? Ayo kita bayangkan. Jakarta itu ada 30.800 RT. Kalau satu RT ada 20 orang saja yang selama ini menjadi opang, berarti ada 600.000. Jadi mereka tidak cipta lapangan pekerjaan. Mereka merubah pola dari orang menjadi apa orang yang bertambah? Tidak. Nah, yang mereka bangun opininya adalah kamu cipta lapangan pekerjaan. Dan kami berjasa pada kami berjasa pada rakyat. Jadi sebelum rakyat ada sudah bekerja. Ya. Oh, datang teknologi pola kerjanya berubah. Yang tadinya nunggu jemput, disebut itu, tapi jumlah tenaga kerjanya tidak signifikan. Jadi tolong aplikator jangan apa-apa. Kenapa? Karena saya punya angkanya. Gitu nggak ceritanya? Oke, lanjut. Ini mungkin kita juga gini, kita tutup lagi ya kalau untuk pernah. Tapi gini Pak, saya lihat memang di lapangan masih banyak kawan-kawan yang berharap akan pekerjaan ini. Ini kita tidak bisa pungkiri ya, terlepas berapa banyak jumlahnya. Dan ini adalah realita. Karena cara yang paling mudah untuk mendapatkan penghasilan saat ini adalah dengan cara ojek online. Itu juga kita harus dihitung, harus berangkat mereka. Karena kalau misalnya jadi, oke lah, kita tahu aplikasi ini benar menindak kita, sangat menindak, dan sangat mengeksploitasi kita. Ya. Tapi ya, kita ini pengen semuanya itu apa ya bisa berjalan gitu. Ya memang dalam sebuah aplikasi itu tidak ada semua yang gratis, semua ada nilai dan nilainya kan begitu, semua harus ada keuntungan bagi mereka, tapi setidaknya ya kan uh, kita masih bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Kalau misalnya kita sorry bang ya, sorry ya, misalnya kita juga salah apa minta maaf ya, berarti misalnya apa nih kita bisa lakukan bukan jauh kita kamu lebih jauh karena bagaimana juga ini seperti dasar nah ini nah kita gimana ya sorry Pak. Kita gimana kita kemarin dengan kawan-kawan kita sudah berhitung dalam kita membuat kajian berapa besar 15% tanpa plus tulis 15% dikembalikan kepada artinya 15% tanpa plus toh iya tempatan ada yang minta 10%, ada yang minta 15%. Dan kenapa 15%? Kenapa harus 10%? Itu loh, gitu loh. Karena mereka sudah beroperasi 15 tahun. Sudah oke poin dong. Jangan kayak jalan tol dong. Jalan tol kenapa agak turun-turun? Naik ya. Iya, naik ya. Padahal itu ketika sudah break even point sudah selesai, modalnya sudah balik, yang tersisa komponen biaya perawatan.
biaya pencicilan modal sudah selesai. Kalau itu turun dong, tapi naik terus. Dan ini problem lain, tapi nggak apa-apa. Itu bukan masalah dan itu masalah kami belum. Tapi bahwa problem di bangsa ini banyak sekali. Dan kita bisa selesaikan dengan tuntutan yang jelas. Cara pertama, revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Kedua, tuntutan 15% untuk aplikator. Kan begitu. Oke. Apa yang ketiga? Biar jelas keadilan yang lu minta angkanya. Jangan abstrak. Adil bagi saya 15%. Jangan lu bilang, kamu minta keadilan. Itu nggak kecil. Kalau dia tidak, tetap 15%. Tetap 15%. Ketiga, ya, maunya kemitraan atau karyawan? Tetap kemitraan. Tidak mau dirubah karyawan. Kenapa tetap kemitraan begini? Mereka sudah membuat aplikasi 2008, 2009, 2010. Oke, dalam prosesnya itu mereka sudah punya traffic, sehingga keluarlah angka berapa orang yang mengunduh aplikasi 21,8 juta dalam 1 tahun. Berapa orang yang menggunakan jasa transportasi online per bulan 100 juta. Artinya rata-rata 3, sekian juta per hari. Kalau salah tolong dikoreksi. Karena saya selalu bicara angka, biar nggak abstrak. Kalau 3 juta, oke, dalam 1 hari, satu driver online mengangkat 10 orang, kita butuh berapa driver online? $300.000. Dengan 300.000 driver online, dia bisa angkat 1 juta, 3 juta per hari. Dengan asumsi satu driver angkat 10 kali. Benar nggak? Betul nggak? Kalau salah dikoreksi. Oke. Artinya mereka nggak butuh banyak. 300.000 yang sanggup mengangkut 10 orang cukup. Lalu yang 4,5 juta kemana? Inilah menjadi argumentasi. Kenapa jangan karyawan? Karena akan terjadi PHK massal. Betul di 5 negara lain sudah dikaryawankan. Tapi jangan salah. Hilang 40%. Saya tidak banyak. Turun. Nah, bagaimana agar win-win solution? Kan begini. Negara kita harus kita bangun negara berkeadilan. Apa adil kita maksudkan? Jangan abstrak, harus jelas. Adil itu begini, adil itu begini, adil itu begini. Kira-kira seperti itu. Nah, termasuk juga membatasi. Apa yang membedakan republik kita dengan kapitalisme Eropa? Di sana ada batas. Di sini harus ada batasnya. Negara buat batas itu untuk yang banyak-banyak ya. Sekian, kenapa? Biar yang lain dapat. Kira-kira seperti itu. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju. Oke. Artinya kita sudah rumuskan 3. Ada tentang 4. Cukup 3. Oke. Untuk sementara berarti cukup 3. Nah, tanggal 12 nanti mungkin akan kita undang teman-teman dan teman-teman komunitas yang lain. Yang mungkin agak cocok juga malu. Jawab. Pun sudah lah. Itu tinggal buka itu di Google Adian Permen 108. Jadi